dan semua beban tubuh kita terpusat pada punggung. Kalau seandainya duduk, itu maksimal itu tidak boleh lebih dari 2 jam. TB tulang yang paling sering adalah tulang belakang. Karena ini daerah paru, di belakangnya kan ada tulang belakang. Ya. Nah, jadi infeksinya langsung direct ke belakangnya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, pernah nggak sih Anda lagi bangun tidur gitu ya, atau Anda duduk agak lama deh gitu ketika Anda kerja 9 to 5 di office gitu ya, terus kemudian kerasa kayak aduh kok sakit banget ya tulang belakangnya. Nah, bisa jadi ini ada sesuatu nih gangguan atau kelainan di tulang belakang Anda. Terus gimana sih cara mengetahui kalau ini menuju ke gangguan atau kelainan tulang belakang? Terus kalau udah didiagnosis, wah ini ada kelainan tulang belakang nih, cara mengatasinya gimana? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar low back pain. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Hanindya Prasojo SPOT AIFOKA, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Primaya Hospital Depok. Selamat pagi Dok, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Kak Raden. Sehat ya Dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dok, hari ini kita akan membahas, ini kayaknya banyak kayak orang mengalami agak pegal-pegal di tulang belakangnya gitu ya. Entah karena gerakan yang salah, postur yang salah, atau mungkin karena kerjanya ngangkat beban yang berat dan lain sebagainya. Tapi sebelum bahas itu kita bahas low back pain, mitos faktanya Dok ya. Yang pertama adalah sering angkat berat katanya bisa memicu low back pain. Nah, sering angkat berat itu kan kayak mungkin ya anak sekolah tuh. Nggak tahu kalau sekarang kayaknya udah pakai gawai. Kalau generasi mungkin 90-80-an tuh tasnya berat banget. Atau mungkin orang yang ya misal ada pekerjaan di outdoor yang harus angkat-angkat segala macam. Atau mungkin bisa jadi atlet yang weightlifter gitu ya. Itu kan berat juga. Itu katanya bisa menyebabkan low back pain nggak sih Dok? Atau gimana? Saya ingin menjawab pertanyaan itu dengan di tengah-tengah. Bisa mitos, bisa fakta. Betul. Seandainya mengangkat barang berat itu dengan postur dan gerakan yang baik, itu malah justru bisa membuat otot punggung di bagian belakang kita itu lebih kuat. Namun sebaliknya, kalau seandainya kita mengangkat dengan cara yang tidak baik, itu akan mengarah ke arah kelainan tulang belakang. Jadi ini bisa mitos, bisa fakta, tergantung dari setiap individu. Oh, berarti ada postur yang harus dipatuhi ya supaya dia bagus atau supaya dia nggak terjadi cedera dan lain sebagainya. Berarti kayak atlet yang memang sudah weightlifting itu harusnya udah tahu tekniknya dong Dok? Harus, dan pasti tulang belakangnya kuat dengan ditopang oleh otot-otot yang kuat juga. Makanya kemarin di Paris kita dapat gold gold medal ya. Itu pasti udah jago. Pasti udah kuat itu. Kan itu kan tidak membuat nyeri tulang belakang kan? Betul ya. Jadi memang ada tekniknya khusus. Kalau memang tekniknya salah ya bisa membuat mengarah. cedera. Betul. Ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Nyeri pada pinggang, indikasi sakit ginjal. Ini sering banget nih Dok. Oke, nyeri pada pinggang ya. Pinggang di sekitar situ gitu kayak aduh ini pasti ginjalnya masalah. Betul nggak sih Dok? Mitos. Sakit apa? pinggang, sakit ginjal bisa mengarah ke sakit pinggang. Namun tidak semua sakit pinggang itu berasal dari sakit ginjal. Betul. Jadi memang terkadang kita semuanya masalah punggung, implikasi akhirnya. Tapi sesungguhnya ada akar masalah yang harus kita cari. Dan salah satunya memang sakit ginjal, tapi tidak satu-satunya. Oh, biasanya ada nggak sih Dok? Maksudnya kayak, kan kalau orang ngomongin sakit pinggang itu gimana ya, bisa nyaru gitu ya Dok ya. Antara yang ini ginjal atau bukan. Maksudnya ada beda nggak sih kalau yang sakit pinggang itu gara-gara ginjal dan bukan ginjal gitu? Atau gimana? Biasanya sakit pinggang yang dikarenakan sakit ginjal itu disertai dengan keluhan lain. Seperti sewaktu buang air kecil perih, terputus-putus, tidak lancar. Ada gangguan semacam perkemihan. Jadi harus lebih digali untuk mengetahui apakah itu benar dari ginjalnya atau bukan.
Jadi spesifik ya. Lebih spesifik. Hubungannya dengan ginjal itu pasti ada perkemihan gitu Betul. ya. Jadi salah satu yang dicurigai memang. Betul. Jadi memang ada spesifik situ. Kalau ini bukan ke situ ya berarti ini urusannya sama yang lain. Ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini dia, kalau ngomongin low back pain gitu ya. Jadi gini, satu sisi kan olahraga itu untuk buat kita sehat ya dok. Yes. Tapi kan di satu sisi orang pikir kayak, wah kalau ada riwayat penyakit seperti low back pain nggak usah olahraga deh, malah tambah buruk kondisinya. Betul nggak sih kalau akhirnya low back pain itu nggak boleh berolahraga karena bisa memperburuk kondisinya atau gimana? Mitos. Oh, tapi gimana dok? Atau kalau lagi sakit terus olahraga kan, mending nyeri pisan gitu. Jadi beberapa olahraga malah justru ditujukan untuk memperkuat otot-otot punggung bagian bawah. Gitu. Seperti planking, sit up, berenang, yoga. Ya, jadi jangan takut berolahraga asal kita tahu apa yang kita alami, permasalahan apa yang kita miliki, dan bagaimana cara kita mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Dan kalau seandainya karena sakit pinggang terus menjadi tidak mau atau enggan berolahraga, itu salah. Itu mitos. Mitos ya. Mitos. Oke, jadi tetap harus berolahraga, tapi dengan olahraga khusus dan pengawasan dokter ya dok ya, supaya nggak salah langkah ya. Betul. Karena kan, wah kata dokter boleh berolahraga, tapi ternyata salah langkah malah jadi cederanya. Betul. Oke, kita lanjut yang keempat. Nyeri low back pain hilang artinya sembuh. Nah ini kan banyak orang ya terkecoh gitu ya dok ya kayak apapun jenis penyakitnya tuh kalau hilang sebentar udah sembuh. Nah, kalau low back pain hilang berarti sembuh atau bisa jadi wah tanda-tanda nih ini bisa malah lebih bahaya atau gimana nih? Kerap kali nyeri punggung yang hilang itu muncul kembali atau bahkan hilang. Ya, sewaktu itu muncul kembali berarti ada permasalahan yang harus kita cari. Seperti saya katakan sebelumnya bahwa nyeri punggung itu bisa berasal dari banyak penyebab. Seperti tadi sakit ginjal, sakit usus buntu, infeksi saluran kencing, saraf kejepit dan sebagainya. Jadi belum tentu itu hilang. Bisa tumbuh dan seperti Kak Raden bilang tadi, itu bisa akan menjadi lebih berat. Iya. Jadi jangan seneng dulu ya. Jangan. Memang semuanya pengen sembuh, tapi kalau ada permasalahan terus nunggu hilang sendiri ya jangan juga gitu ya. Harus periksa ke dokter ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Udah deh istirahatin bentar aja gitu ya. Low back pain pasti nggak akan nambah parah. Jadi kan kadang-kadang nggak hanya low back pain ya, banyak orang penyakit yang kayak menyepelekan ya kayak udah istirahat bentar aja nanti sembuh sendiri juga. Nah kalau low back pain bisa nggak sih kayak udah istirahatin dulu aja nanti kayaknya nggak nambah parah deh bisa sembuh sendiri. Nah mitos juga. Ya. Sebenarnya yang namanya nyeri, back pain itu adalah suatu alarm badan bahwa ada sesuatu yang terjadi yang tidak beres nih di badan kita. Dan kita harus cari. Sewaktu kita dikasih alarm, kita diberikan alarm terus kita abaikan, enakan, terus nyeri lagi, enakan lagi. Nyeri lagi, terus kita aktivitas lagi. Terus-terusan pasti nanti akar masalahnya itu akan menjadi lebih berat. Betul. Jadi kita harus atasi masalahnya lebih dini supaya permasalahan itu tidak lebih berat baru kita atasi. Karena pasti penanganannya akan lebih sulit. Betul. Dan prognosisnya atau outcome-nya pasti lebih rendah. Nah gitu. Jadi intinya kalau sakit apapun terutama kalau back pain jangan nanti-nantiin gitu ya. Nanti kayaknya sembuh sendiri nanti juga membaik sendiri nggak seperti itu. Pokoknya kalau ada keluhan langsung periksa ke dokter gitu ya. Oke, terima kasih dok sudah terjawab minta waktunya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin kelainan tulang belakang di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat ini dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kelainan tulang belakang. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Hanindya Prasojo SPOT AFOK, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Tulang belakang. Ya. Kan kita nggak bisa berdiri kalau nggak ada tulang itu. Itu yang menopang tubuh kita dan beban tubuh kita gitu. Nah kalau sekarang spesifik ke tulang belakang. Saya tuh kalau ngomongin tulang belakang itu agak ngeri-ngeri ya. Karena di tulang belakang itu katanya banyak banget hal-hal yang
ya penting banget deh untuk kehidupan kita gitu. Nah boleh dijelaskan nggak sih di anatomi tulang belakang kita ini ada apa aja gitu, karena kan kita nggak ngerti nih ya di tulang belakang kan tutup daging sama kulit ya gitu. Di belakang ini ada apa aja gitu. Oke, jadi tulang belakang itu tersusun berbuku-buku ya. Mulai dari leher ada 7, terus tulang punggung bagian atas ada 12, terus tulang punggung bagian bawah ada 5 dan ada tulang ekor. Nah di antara buku-buku ini, di antara bodinya itu ada bantalan. Pernah dengar tuh? Bantalan tulang belakang. Nah betul. Bantalan tulang belakang ini menyusun dari leher hingga tulang ekor. Di mana di belakangnya tersusun sebuah saraf yang sesungguhnya adalah bagian dari kelanjutannya otak. Jadi tulang belakang itu melindungi saraf tulang belakang. Waduh. Melindungi saraf tulang belakang yang hakikatnya adalah kelanjutan dari otak. Jadi sangat vital. Betul. Baru di belakangnya lagi itu ada otot-otot yang melekat yang seperti Kak Radien tadi jelaskan. Berarti sebenarnya kalau ya nauzubillah gitu ya, ada sesuatu yang terjadi di tulang belakang itu bisa ngefeknya kemana-mana dong. Jelas Kak Radien. Jadi mulai misalkan sesuatu terjadi di level punggung bagian bawah, pasti akan terjadi sesuatu di bawah level tersebut. Mungkin kaki kita sulit untuk bergerak, terasa kesemutan, terus buang air kecil dan buang air besar juga agak terganggu. Gitu. Bagaimana kalau seandainya terjadi di level di atasnya? Itu dia. Misalkan di leher. Makanya cedera pada leher itu benar-benar harus dihindari. Karena saraf yang ada di belakang di level leher itu mengatur jantung, paru-paru, di mana itu adalah sumber kehidupan kita. Begitu Kak Radien. Juga ya dok ya. Hati-hati. Yang namanya juga hidup kadang-kadang hati-hati ada aja ya dok ya. Iya. Tapi semoga sehat terus. Nah kalau kita ngomongin gangguan gitu ya. Kalau ngomongin gangguan di tulang belakang biasanya apa sih yang paling banyak muncul, prevalensinya yang gangguan seperti apa? Mungkin pengalaman pribadi dokter menemukan pasien-pasien di tulang belakang itu paling banyak itu kasusnya yang ini, yang itu gitu. Oke, Kak Radien pernah dengar pengapuran? Yes. Ya. Pengapuran adalah suatu bentuk penuaan pada tulang. Kalau ini jadi apa? Menua. Keriput. Betul. Jadi apa kalau menua? Rontok. Uban. Ya. Kalau tulang masa nggak boleh menua? Tulang juga menua. Padahal keras ya dok ya? Iya tetap dong. Menuanya dalam bentuk kompensasinya adalah kapur. Kapur ini juga terjadi di tulang belakang yang menyebabkan penyempitan saraf tulang belakang. Jadi menjawab pertanyaannya Kak Radien yang pertama adalah 1, penuaan atau degenerative problems atau aging. 2, tadi kita sempat singgung-singgung sedikit, trauma. Iya, kecelakaan sepeda motor, kecelakaan karena olahraga, bermain sepeda dan sebagainya. Jatuh di tangga, intinya trauma. Degeneratif atau penuaan, trauma. Yang ketiga infeksi. Nah, infeksi ini bisa infeksi di saraf tulang belakang, di tulang-tulang belakangnya. Ya, ini menyebabkan suatu kelainan juga. Dan 3 itu adalah menempati posisi 1, 2, 3 dari kelainan tulang belakang Kak Radien. Oke, kalau ngomongin yang degeneratif dulu ya. Pastikan orang pasti akan mengalami aging dong dok. Pasti. Kalau dikasih umur panjang. Amin. Amin ya gitu. Nah berarti apakah semua orang juga pasti akan berisiko mengalami pengapuran dan masalah di tulang belakangnya? Atau bisa jadi kayak nggak bisa juga kita bandingkan antara satu orang berusia 50 sama yang 50 yang lainnya bisa jadi kondisinya beda kok gitu lah. Kan sama-sama aging gimana tuh? Betul, saya sangat sepakat itu. Karena kadang-kadang kita bermain di genetik. Mungkin ada 50 tahun yang lebih banyak ubannya dibandingkan yang tidak. Yang 50 tahun yang lainnya ternyata ubannya lebih sedikit. 50 tahun yang lain mungkin keriputnya lebih sedikit. Tulang juga seperti itu. Banyak faktor yang melatar belakanginya. Aktivitas sehari-hari. Apakah sering naik kereta, naik turun tangga, bekerja, mengangkat berat tadi. 2, berat badan. Pasti berat ya? Pengaruh, sangat pengaruh. Berat badan yang lebih gemuk juga memiliki resiko dari cedera tulang belakang yang lebih tinggi dibandingkan yang lebih lean, yang lebih ramping gitu. Jadi kita tidak bisa membandingkan apple to apple pada kasus pengapuran. Karena selain faktor genetik juga faktor aktivitas sehari-hari itu bermain penting di sana. Betul, berarti ibarat kata ini menjadi salah satu investasi di masa muda gitu. Betul sekali Kak Radien. Di tuanya
Gak bisa nih kita ngebandingin antara satu orang dengan usia 50 tahun dengan orang dengan 50 tahun lagi bisa jadi beda. Sama-sama aging tapi bisa jadi tulang belakangnya kondisinya beda. Lebih bagus, ada atau yang satu lebih berat, pengampurannya lebih banyak gitu. Ya. Dokter pernah gak sih nemuin kayak pasien yang ya usianya hampir sama itu ya tapi kok ini kan beda banget ya, yang ini bagus banget, yang itu buruk banget gitu. Kerap kali seperti itu. Saya kira beliau ini adalah umurnya 55 tahun, tapi ternyata beliau umurnya 75 tahun. Wow. Berarti betapa investasi yang beliau pasang gitu ya, yang beliau terapkan selama beliau ini masih muda pada waktu itu. Oke. Gitu. Oke, kita lanjut yang kedua yang tadi yang trauma ya. Trauma. Masalah trauma. Trauma ini kan berarti ya mungkin karena kecelakaan dan lain sebagainya. Itu bisa jadi kondisinya hampir samakah dengan yang aging, yang degeneratif, atau bisa jadi dia karena sifatnya mungkin akut banget ya. Kalau aging kan dia kronik ya dok, Kronik, karena betul. kan bertahap, progresif kan gitu. Nah kalau yang trauma berarti akan ke kondisinya lebih baik atau lebih buruk kalau ngomongin masalah di tulang belakangnya? Untuk trauma di tulang belakangnya, kerap kali kalau seandainya kita bandingkan dengan proses degenerasi atau proses penuaan, trauma ini sedikit lebih berat keadaannya dibandingkan aging. Karena apabila tadi saya katakan bahwa ada susunan dari tulang belakang, itu karena suatu benturan, ada suatu pergeseran, saraf yang di belakang akan terhempit. Nah, kita tinggal lihat nanti. Kita perlu pemeriksaan lebih lanjut yang melihat apakah jepitan dari sarafnya, cedera dari sarafnya itu 25%, 50%, 75% atau 100%. Dan relatif kita tidak bisa mengontrol faktor dari trauma itu, apakah berat sekali ataukah ringan gitu. Jadi relatif lebih berat kalau seandainya Kak Raden bandingkan dengan degenerative problem. Oh iya, kalau ini pernah saya tuh lihat video, nggak tahu mungkin orang pikirnya video lucu ya, tapi ini video kalau saya ngeliatnya malah nyeri sendiri. Jadi kayak ada orang naik motor dibonceng di belakang, nggak tahu ngegas atau apa yang depan, terus dia kelempar posisi duduk. Itu bisa ngaruh nggak sih ke tulang belakang dok? Ya, sangat bisa berpengaruh terhadap cedera di tulang belakang dan bisa berakhir ke kelumpuhan bahkan kematian. Makanya kalau seandainya untuk teman-teman yang hobi naik motor, proteksi gearnya, proteksi jaketnya, perlengkapannya harus benar-benar cukup. Memang kita tidak mau yang tidak diinginkan ini terjadi ya Kak Raden ya. Betul. Jadi safety-nya harus terjaga. Betul ya. Kak Raden. Oke, yang ketiga tadi masalah infeksi ya. Nah, infeksi ini kan berarti sesuatu kalau gini ngomong selama ini mungkin infeksi ya flu dan lain sebagainya itu yang umum gitu. Nah ini infeksinya di saraf, di tulang belakang. Betul. Itu biasanya penyebabnya apa dok? Maksudnya infeksinya? Pertanyaan ini bagus sekali Kak Raden. Kita di Indonesia di daerah endemis tuberkulosis. Mycobacterium tuberculosis, tahu TB paru? Yes. Ternyata banyak TB di luar paru. TB tulang pernah dengar? Ada TB tulang, ada TB kelenjar, dan yang dimaksud dengan TB tulang yang paling sering adalah tulang belakang. Karena ini daerah paru, di belakangnya kan ada tulang belakang. Iya. Nah, jadi infeksinya langsung direct ke belakangnya. Gitu. Jadi infeksi ini menyebabkan suatu pembentukan nanah, di mana nanah ini akan menjepit dari saraf yang ada di kanalnya. Ujung-ujungnya juga stenosis atau penyempitan dari saraf tulang belakang yang disebabkan oleh nanah. Oh, itu sifatnya kalau infeksi kan dia menyerang, itu bisa berapa lama dari awal terinfeksi sampai akhirnya dia menimbulkan gejala itu? Lagi dan lagi setiap individu beda betul Kak Raden. Tergantung dari imun tubuh, dari kecepatan pasien dalam memperoleh bantuan kesehatan gitu ya. Semakin cepat diobati masalah infeksi ini, itu semakin bagus prognosisnya. Kalau mau jawab berapa lamanya, biasanya ya kalau kita tahu bahwa TB itu biasanya, TB paru ya biasanya diobati dalam kurun waktu 6 bulan. Tapi kalau non paru biasanya diobati lebih lama Kak Raden. Iya bisa 1 tahun atau bahkan ada yang 2 tahun. Seperti itu. Makanya jangan disepelekan nih kalau seandainya begitu ada masalah di tulang belakang. Itu pun syarat dan ketentuan berlaku harus disiplin ya dok? Betul. Oke, nah dok ini ada satu juga nih. Iya. Nggak tahu ini tolong dikoreksi benar apa salah ya. Iya.
Jadi kalau ngomongin tulang belakang itu biasanya orang ngomongin tentang posisi atau postur duduk seseorang atau mungkin tidur gitu ya. Kan selama ini mungkin kayak ada tidur dengan apa sih kasur yang ada apa bahasa Jermannya itu jenglongannya gitu ya. Atau duduk ada lumbar supportnya gitu. Itu kan kayak banyak orang yang itu nggak terlalu ergonomis tuh kursinya aja tambahin gini-gini atau tidurnya kasurnya tuh gini-gini. Nah itu hal-hal itu bisa nggak sih ngaruh ke tulang belakang kita atau gimana? Pertanyaan bagus Kak Raden. Jadi memang kita berawal dari sini. Sewaktu kita duduk, lutut kita tidak membantu menopang badan kita. Iya betul. Kaki kita tidak membantu, panggul kita mungkin hanya sedikit membantu. Dan semua beban tubuh kita terpusat pada punggung. Ini akan memperparah keadaan low back pain. Menjawab pertanyaan Kak Raden tentang duduk yang seperti apa yang sebenarnya direkomendasikan adalah duduk yang ergonomis. Bagaimana duduk yang ergonomis? Adalah duduk di mana dari tulang leher yang tadi kita bahas, punggung sampai punggung bawah itu straight atau lurus. Jarak antara mata ke objek itu 45 sampai 75 cm, nggak boleh lebih. Kalau nggak nanti kita seperti ini nih Kak Raden. Oh iya ya otomatis loh kita refleks. Refleks. Jadi akan bungkuk. Iya. Jadi harus straight. Terus ini 45-75% dengan bahu yang rileks. Bahu yang rileks, kaki yang rileks, mungkin agak menekuk, dan ankle yang rileks. Gitu. Jadi semua harus dipikirkan karena semua itu akan menopang dari tulang punggung. Tidur juga ya dok ya? Tidur juga, tapi tidur relatif lebih rileks kita. Kita tidak bisa mengontrol, betul ya? Kalau duduk kan kita bisa kontrol, oh iya ini kurang rileks nih. Oh ya, satu lagi mungkin yang kurang, yang ketinggalan, kalau seandainya duduk, itu maksimal itu tidak boleh lebih dari 2 jam rekomendasinya. Mungkin kita harus berdiri, kita ambil minum, kita ke toilet ya. Jangan 2 jam, terus kalau 2 jam nanti akan ada suatu keforsiran di punggung bagian bawahnya. Kita relax gitu. Mungkin kalau seandainya tempatnya memungkinkan kita bisa stretching. Mungkin kalau ada gerakan yoga namanya cobra pose, child pose itu untuk merilekskan dari punggung. Gitu. Kalau tidur kan relax nih Kak Raden. Kalau relax kita nggak bisa mengatur Kak Raden. Tapi kalau rekomendasinya adalah sebaiknya kasur yang dipakai itu tidak terlalu empuk. Supaya menopang secara fisiologis dari tulang punggungnya dan bantalnya tidak terlalu tebal. Begitu Kak Raden. Kayaknya sering banget yang ngomongin duduk dan tidur tuh banyak orang takut gitu ya, takut duduk, takut tidur. Enak gitu. Tapi dengan teknik yang benar itu bisa membantu kita terhindar dari kelainan tulang belakang. Oke dok, nanti kita lanjut lagi. Baik Kak Raden. Ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincang-sate.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kelainan tulang belakang. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincang-sate.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Hanindya Prasojo SPOT AIVOKA, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau ngomongin tulang belakang itu salah satu penyakit ya kalau kita googling gitu ya. Itu kan ada istilahnya skoliosis. Oh ya. Skoliosis. Itu banyak sih nggak tahu ya. Nanti saya ngomong jadi itu mitos gitu ya. Nah sebenarnya kalau skoliosis itu bagian dari tulang belakang dengan penyakit yang seperti apa sih dok? Skoliosis itu adalah tulang belakang bengkok. Ya dengan suatu derajat tertentu. Memang kita tidak bisa sehari-hari seperti robot ya. Kita duduk tegak seperti itu ya. Jadi tulang belakang bengkok atau skoliosis itu kita bagi menjadi 2 Kak Raden. Struktural dan postural. Jadi kalau postural itu adalah karena tulang belakang yang tadi Kak Raden sempat singgung. Mungkin suka membawa barang-barang berat, buku pelajaran, backpack, laptop ya. Atau misalkan duduknya tidak benar seperti ini ya. Jadi hal-hal dari kehidupan sehari-hari ini terakumulasi. Sehingga kalau kita ronsen itu bisa menyebabkan skoliosis. Itu yang postural, yang disebabkan karena postur kita yang kurang baik. Kalau yang postural atau yang struktural itu adalah karena memang Tuhan memberikan seperti itu.
Ya, jadi pada beberapa kasus skoliosis itu sangat berat. Kalau nanti kita ronsen terlihat jelas. Sebenarnya secara klinis kita lihat itu memang sudah terlihat sangat berbeda. Yang struktural pasti lebih bengkok dibandingkan yang postural. Namun dari ronsennya itu akan lebih jelas lagi. Dan memang ada suatu threshold atau suatu batasan nih. Kalau derajatnya lebih dari segini, oh ini masuk struktural. Oh derajatnya lebih dari segini, ini ke postural gitu. Tapi untuk yang oke lah, kalau postural itu kan berarti ada kesalahan ya, dalam artian mungkin karena sesuatu hal habit kita, jadi akhirnya ke bawah lama dan akhirnya terjadi. Itu prosesnya bisa berapa lama sih, Dok? Maksudnya tahunan kah? Maksudnya nggak yang bulanan terus tiba-tiba muncul skoliosis gitu? Betul, seumur hidup. Seumur hidup, kronis. Jadi memang bahkan dari kecil. Ya, kalau sani kita tidak membiasakan dari dini berpostur baik, itu akan kita panen, akan kita tuai di kemudian hari. Panennya nggak enak ya, Dok? Panen. Nggak enak. Oke, nah kalau yang struktural kan bisa jadi dari gimana ngomongnya, gift dari Tuhan, itu udah takdirnya lah gitu ya. Betul. Nah itu berarti udah ketahuan dari kecil nggak sih? Maksudnya dari lahir pun udah ketahuan, mungkin udah mulai prosesnya dari kecil gitu. Ada suatu klasifikasi struktural yang memang sudah benar-benar di bawah 10 tahun kita udah ketahui karena terlihat jelas tulang belakangnya bengkok. Namun ada suatu klasifikasi struktural yang baru kita temui saat menginjak usia remaja. Misalkan pada usia remaja baru dapat mens, perempuan itu ada suatu lonjakan hormon pertumbuhan. Jadi yang seharusnya seperti ini pelan-pelan tumbuhnya, begitu hormon pertumbuhannya meledak, itu tiba-tiba menjadi bengkok. Gitu, karena memang sudah ada bawaan genetiknya. Nah, jadi rata-rata biasanya yang struktural seperti ini itu kita mengetahuinya di bawah umur 20 tahun, Kak Raden. Bawah umur 20 tahun. Betul, Kak Raden. Nah, kebetulan ngomongin mens ya, atau haid. Pernah baca juga skoliosis mungkin yang struktural ini ya, itu memang paling banyak terjadi di wanita kah? Oke, secara statistik iya. Gitu. Namun yang lebih menarik itu justru pada wanita yang postural atau de novo. De novo ini adalah skoliosis yang terjadi pada usia tua. Sekarang kalau tadi kita bilang mens pertama, sekarang ini postmenopause. Postmenopause, hormon estrogennya menurun. Jadi suatu dinamika pembaharuan dari tulang itu agak terhambat. Jadi ibu-ibu yang sudah menopause itu akan semakin keropos tulang belakangnya. Susunan buku-buku tadi. Kalau keropos bagaimana? Dia akan membengkok gitu. Jadi memang pada wanita usia tua itu memang lebih berisiko terjadinya skoliosis. Dependen itu ya wanita sama estrogen ya, Dok? Sangat dependen. Tapi apakah ini menjamin bahwa semua wanita entah dari menopause sampai postmenopause mereka akan mengalami skoliosis ini, atau bisa jadi berbeda-beda juga atau gimana? Berbeda-beda juga, Kak Raden, karena tetap kalau seandainya ternyata di waktu mudanya ternyata seorang yang aktif berolahraga sehingga ototnya sangat kuat, ya dia akan tersupresi, tertekan risiko terjadinya skoliosis tersebut. Back pain-nya juga, dan skoliosis adalah salah satu penyebab terjadinya back pain. Gitu. Oke. Tapi kalau kita ngomong skoliosis atau tulang punggung apapun itu kelainan yang paling banyak terjadi, itu ada nggak sih, Dok, kayak kita ngomongnya dari jenis kelamin gitu ya, atau range usia gitu, karena kita ngerti ya kalau ngomongin tulang itu biasanya kan tadi kan nomor satunya degenerasi ya, mungkin apakah memang karena faktor usia seseorang, lansia atau ya wanita, kalau dilihat dari jenis kelamin ini kategori orang-orang yang rentan gitu ya, entah dari usianya, jenis kelaminnya, atau kondisi orang-orang dengan komorbid tertentu gitu ya, yang mungkin hubungannya dengan penyakit-penyakit komorbid yang sudah lama terjadi di orang tersebut, yang sebenarnya penyakitnya nggak menyerang tulang, sehingga akhirnya wah ini komplikasinya bisa ke tulang belakang gitu, Dok. Betul. Kalau untuk usia itu jelas semakin tua semakin ada potensi kelainan tulang belakang karena semakin keropos, tulang sebagai penyokong dari postur tubuh kita itu semakin terbebani di saat waktu yang dia menjadi lebih keropos.
kelainan tulang belakang pasti terjadi. Kalau untuk masalah jenis kelamin, ya jelas tadi masalah perempuan itu lebih beresiko. Terus yang ketiga aktivitas nih Kak Raden. Kembali lagi masalah aktivitas. Aktivitas yang semakin tinggi dan semakin tidak baik gitu ya, itu akan berisiko terjadinya back pain. Nah, yang menarik adalah sewaktu tulang ini semakin besar, faktanya adalah kemungkinan keroposnya itu semakin kecil. Karena fungsi tulang selain sebagai penyokong, pembentuk postur, itu adalah sebagai pabrik cadangan mineral tubuh seperti kalsium dan fosfat. Pabrik sel-sel pembentuk dari sel darah dan juga pastinya melindungi alat-alat organ vital. Betul. Jadi saling berhubungan ya dan tidak pasti. Banyak faktor yang mempengaruhi. Oke. Kalau dari penyakit tertentu ada nggak sih dari komorbid? Komorbid, betul Mas. Problem metabolik. Seperti hipertensi, sakit gula, jelas itu akan mempengaruhi. Karena tulang itu kan membutuhkan, jadi gini, konsepnya tulang itu dinamis. Sel tulang yang lama itu dibongkar, sel tulang yang baru itu didisposisi. Dan berjalan terus seperti itu. Apabila ada permasalahan vaskuler atau pembuluh darah atau hipertensi atau gula dan metabolic problem lainnya, pasti oksigen, nutrisi, makanan juga pasti akan bermasalah. Jadinya ini oke nggak ini tulang? Nggak dong, karena terhambat distribusi makanan dan oksigennya. Begitu, Kak Raden. Jadi ternyata berpengaruh banget dari kondisi-kondisi yang lain. Tapi kan sekarang prevalensi yang metabolik dan vaskuler banyak banget dong. Jadi risiko tulang belakang juga bisa lebih tinggi ya. Betul, meningkat ya, Kak Raden. Harus dijaga banget kesehatannya, Dok. Betul. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kelainan tulang belakang. Kalau Anda masih punya pertanyaan, monggo jangan malu-malu ya. Telepon di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Hanindya Prasojo SPOT AIFOKA, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Primaya Hospital Depok. Oke, kita lanjut lagi, Dok. Kalau kita ngomongin satu penyakit kan pasti ada yang namanya gejala, tanda, ciri khas gitu ya Dok ya. Sehingga kita, ya meskipun ini nggak juga kita self diagnose ya, karena sekarang banyak dokter dadakan Dok ya. Dokter diri sendiri, dokter pribadi yang akhirnya buat pribadi dia sendiri gitu ya. Untuk supaya kita nggak self diagnose, untuk mengetahui bahwa oh ini kayaknya gejalanya menuju ke ada kelainan tulang belakang deh gitu. Selain pegal-pegal dan nyeri-nyeri, masih ada nggak sih hal-hal lain yang bisa jadi indikasi bahwa kayaknya ini ada something wrong sama tulang belakang kita sebelumnya nanti kita memang harus periksa ke dokter gitu. Kalau seandainya Kak Raden perhatikan pain atau nyeri itu adalah alarm yang objektif bahwa sesuatu terjadi di badan kita dan harus kita selesaikan. Nyeri pada punggung, entah itu punggung bagian atas atau leher sekalipun atau punggung bagian bawah, itu yang harus kita explore lebih lanjut, kita investigasi lebih lanjut. Itu satu. Yang kedua adalah bentuk tubuh. Sewaktu kita misalkan kita atau teman kita melihat kita gitu ya, kok badan kamu kok agak bengkok ya, badan kamu kok agak bungkuk ya, coba deh diperbaikin waktu kamu duduk dan sebagainya gitu ya. Jadi hal-hal sekecil itu tuh harus dijadikan masukan, input untuk oh ya ini harus seperti ini harus seperti ini. Nah hal-hal seperti itu adalah gejala yang harus kita tangkap dan harus kita explore. Nah itu ngomongin pain, kan gini deh, mungkin pain tolerance orang beda-beda. Betul. Nah kadang-kadang itu kita kayak nggak bisa, ini terlalu subjektif nih gitu ya, nggak bisa objektif. Yang gimana nih yang pain yang dimaksud tuh yang apakah, kan ada orang kayak habis kerja nih pegal-pegal, istirahat bentar hilang. Nah pain yang benar-benar menuju ke tulang belakang itu painnya benar-benar yang kayak entah dia gradingnya tuh udah luar biasa atau dia hilang timbul atau dia persisten di situ atau gimana tuh Dok? Oke, kalau kita mau berbicara masalah pain pain scale itu 0 sampai 10. Kalau seandainya 10 itu adalah guling-guling di lantai. Kalau seandainya 5 ya biasa ya. 6 nggak nyaman, merengut raut mukanya. 7 itu
tidak bisa tidur karena nyerinya. 8 itu terbangun dari tidur karena nyerinya. Nyeri yang dimaksud dari pertanyaan yang Kak Raden adalah nyeri yang kalau seandainya sudah nggak nyaman, nggak happy mukanya, merengut mukanya. Nah itu cari mengganggu bantuan. Aktivitas sehari-hari. Betul Kak Raden. Oke Dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Raden. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya Hari dari Jakarta. Pak Hari di Jakarta, silakan Pak Hari mau tanya apa ke Dokter Hanindya? Iya, selamat pagi Dok. Selamat pagi Pak. Ini saya ada keluhan mengenai tulang belakang, kayak apa tulang belikat apa ya? Kadang-kadang kalau badan lagi kurang fit gitu ya. Tapi kalau dikasih koyo atau dikasih arak gosok atau dikerikin gitu ya, itu bisa sembuh itu Dok. Itu kenapa tuh Dok? Apa sarafnya apa kejepit atau gimana? Baik Pak Hari. Oke, sebelum dijawab Dokter Hanindya mau ada yang ditanyakan ke Pak Hari atau sudah jelas? Pak Hari umur berapa Bapak? Saya umur 75. Oh 75, baik Bapak. Sehari-hari masih aktif Pak? Berkebun atau mengendarai mobil? Iya, mengendarai mobil sih. Baik, masih aktif lah masih. Hanya lebih dominan ke kiri atau ke kanan? Atau dua-duanya? Di sebelah kanan. Oh baik Belikat Pak. kanan. Baik Pak. Oke, sudah jelas Dok? Sudah jelas? Sudah jelas ya. Oke, terima kasih Pak Hari. Kita ini akan lagi Dok, satu lagi ya. Oh Dok. iya, lupa nih bagaimana, kayaknya, Pak ya lupa. Silakan Pak Hari. Iya, tadi kan dibicarakan mengenai postur duduk dan tidur ya. Betul, Pak. Kalau berdiri dan jalan tuh gimana tuh Dok? Apa harus ada posisi yang benar juga gitu? Baik Pak, baik. Oke, sudah Pak Hari? Ada lagi? Iya. Sudah ya. ya? Itu yang mengenai dikerokin itu ya Pak? Iya, apa mengganggu nggak gitu? Oh Baik, iya, baik, siap, Pak. siap. Oke, Ya. ada lagi Pak Hari? Iya, saya rasa cukup. Terima kasih ya Siap, Dok. Terima Sama-sama, kasih Pak Pak Hari. Hari. Ya. Oke, silakan dong. Jadi ada 2 pertanyaan ya Kak Raden ya. Pertanyaan yang pertama masalah dikerok. Masalah dikasih koyo atau hangat-hangat. Ingat bahwa permasalahannya itu kadang-kadang otot itu jadi kambing hitamnya nih. Semua yang bermasalah di depan atau saraf kejepit itu akan larinya ke otot. Dan otot menjadi kaku, otot menjadi sakit, otot kaku pasti sakit. Namun akar masalahnya kita belum tahu. Segala suatu usaha untuk merilekskan otot, diurut, dikasih anget-anget, baik itu koyo atau salep, itu akan merilekskan, akan enak. Seperti kita capek, kita refleksi, kita akan jadi lebih enak. Hangat, ototnya rileks, lebih enak. Tapi nanti pasti akan kembali lagi. Karena akar masalahnya belum selesai nih Kak Raden. Gitu Kak Hari. Jadi sebaiknya untuk kasusnya Bapak Hari itu sebaiknya ke dokter. Untuk dilihat mungkin apakah perlu di ronsen, apakah geser, apakah melengkung tulangnya. Oh iya, dengan satu lagi mungkin saya ketinggalan juga ini Pak Hari. Itu adalah posisi tidur. Banyak pasien saya yang mengeluh dominan kanan atau kiri, itu tidurnya ke kanan terus. Miring kanan terus. Iya, jadi bangunnya dia lebih kaku. Karena otot yang seharusnya panjangnya seperti ini misalkan, itu relatif jadi lebih pendek. Karena kita tertekan. Gimana sih Dok? Ini juga pertanyaan Pak Hari juga sebenarnya ya. Iya. Masa terlentang atau gimana? Pada intinya tadi, relax saja. Ya, tapi sebaiknya jangan ada suatu posisi tertentu yang lebih dominan, Kak Raden. Jadi kalau seandainya kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, terlentang gitu. Jadi relax saja. Jangan ada yang dominan. Jangan ada yang dominan. Iya. Itu boleh ya jawabannya ya? Boleh. Selama tidak ada tanda-tanda radang. Kadang-kadang kan kalau dikerok itu jadi sampai merah gitu, semakin merah semakin puas gitu ya. Nah, terkadang itu jadi sumber infeksi nih karena jadi harus hati-hati juga sebenarnya ya. Terus pertanyaan yang kedua, jalan tadi. Betul. Kita udah jelas masalah duduk, kita sudah jelas masalah tidur, sekarang masalah berdiri. Saya sering memperhatikan kalau ibu-ibu ini masak. Itu tuh kalau berdiri, itu hanya ada dominan satu nih, ke kanan aja. Atau dominan kiri saja, sambil main handphone sambil masak. Tidak boleh seperti itu. Karena yang namanya distribusi dari berat badan tubuh, itu dibagi, lebih dominan satu. Kayak misalkan kita di KRL, di kereta ya, kayak gini, terus kita menumpu di salah satu sisi, kanan atau kiri. Betul.
Hakikatnya, prinsipnya, berat badan itu tuh dibagi secara simetris. Punggung, panggul, kedua lutut, pergelangan kaki dan kaki. Jadi kalau seandainya salah satu ada yang lebih berat, pasti ada masalah. Jadi kalau seandainya duduk, kalau berdiri ya harus simetris, harus lurus. Kalau jalan juga sebaiknya tegak. Begitu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Pak Hari ya, dan sehat selalu ya, Dok. Oke, dari telepon kita beralih ke DM Instagram ya, Dok ya. Ini ada pertanyaan dari Instagram dari Mbak Linda nih ya. Panjang banget. Dok, suami saya usia 60. Dulu suami saya ada saraf kejepit, Dok. Terus belakangan ini sih katanya ada nyeri di sekitar pinggang atau punggung. Tapi nyerinya beda sama yang saraf kejepit katanya. Itu saraf kejepitnya kambuh atau ada kelainan di tulang belakangnya ya? Apa masih ada kaitannya dengan gangguan di saraf? Terima kasih. Panjang nih, Dok ya. Gimana tuh, Dok? Iya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, Kak Raden, bahwa susunan dari tulang belakang itu kan luas ya, panjang ya, dari leher sampai tulang ekor. Mungkin dulu dari suaminya Bu Linda ini bawahnya yang problem. Terus gejalanya sekarang berbeda. Ya mungkin bukan hanya ini sekarang yang terjadi. Mungkin di atasnya, mungkin di bawahnya. Makanya pemeriksaan lebih lanjut itu adalah sangat penting gitu. Seberapa parah sih masalahnya? Siapa saja sih yang masalah? Segmen mana yang masalah? Siapa nih yang buat masalah? Apakah bantalannya? Apakah kapurnya? Apakah ada tulang yang bergesek atau yang bergeser? Seperti itu. Oke, berarti ini harus diperiksakan lagi ya, Dok ya? Betul. Mungkin yang agak bisa membantu itu adalah begitu misalkan ada serangan nyeri nih ya, tadi ya Kak Raden ya, itu bisa mengambil posisi tidur. Kita sudah bahas tadi tidur yang baik seperti apa. Ambil posisi tidur, mungkin kalau ada paracetamol ya, itu membantu. Paracetamol itu bukan hanya anti demam, tapi juga bisa anti nyeri. Ya, minum paracetamol, mungkin diusap-usap dengan salep painkiller lainnya, dan juga korset. Korset punggung itu membantu. Nah kalau hilang terus nggak muncul lagi, mungkin nggak masalah. Tapi kalau muncul lagi ke depan, berarti ada masalah ya, Dok ya? Harus periksa ya? Betul. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Bu Linda, dan semoga suaminya sehat selalu. Dan pokoknya harus konsultasi ke dokter. Kalau perlu ketemu dokter ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas seputar tulang belakang bersama dengan Dr. Hanidia Prasojo SPOT FOK, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Primaya Hospital Depok. Dok, tadi selama break ada yang telepon, cuman agak malu mungkin ngomong. Jadi ini minta tolong disampaikan pertanyaannya. Ada Pak Budi, usia 63 tahun, sudah pensiun. Ini sekarang kalau lagi sholat, terutama waktu sujud, itu lututnya sakit, nyeri-nyeri gitu ya. Di muda nggak pernah ada masalah apa-apa di tulangnya, terutama lututnya, dan tidak ada komorbid, misal kayak asam uratnya aman, kolesterol aman, semua aman, dan tidak ada aktivitas berat karena sudah pensiun. Jadi kerjanya jalan-jalan gitu segala macam. Tapi ketika sholat sakit, itu kenapa tuh, Dok? Seharusnya nggak perlu malu untuk tanya ya. Ada satu data yang saya kurang ini, yaitu berat badan. Berat badan. Jadi memang seperti yang saya katakan bahwa antara punggung dan lutut itu saling berhubungan. Sewaktu punggungnya ada masalah, lutut bisa jadi masalah. Pergelangan kaki itu akan ada masalah ya. Jadi seperti kita bahas sebelumnya sedikit bahwa pengampuran tidak hanya terjadi di punggung. Pengampuran juga terjadi di tulang lutut, terjadi di mana-mana, semua tulang. Dan memang 80% permasalahan tulang itu ke arah lutut. Betul, jadi seandainya misalkan kita dapat data berat badannya berapa, mungkin saya bisa merekomendasikan untuk menentukan berat badan. Kenapa? Karena keluhan semacam ini itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor pertama adalah faktor usia, Kak Raden. Kalau usia 63 tadi Pak. 63 ya, karena life begins at 40. Kadang-kadang ada ngomong kan, mulai dari 40, 50 akan semakin ini. Akan ada mulai suatu pengapuran di sana. Jadi kalau seandainya ini adalah tulang kering atau tulang paha ya, karena usia jadi mengeropos. Tumbuh kapur di sana. Ada pergesekan antara tulang paha dan tulang lutut, tulang kering. Meradang karena bergesek. Jadi namanya penuaan, pengeroposan, pengapuran, peradangan itu adalah suatu sequence gitu. Jadi penuaan tidak bisa kita inikan. Yang kedua adalah faktor berat badan. Kalau berat badannya ini agak overweight, mungkin diturunkan. Yang 3 nih, yang terakhir, aktivitasnya harus dibatasi, Kak Raden. Yang paling tidak boleh dilakukan adalah naik turun tangga dulu.
berdiri lama, jalan lama, dan angkat berat. Iya. Oke. Nah ini dapat info lagi bocorannya dari tim, berat badannya Pak Budi itu 52. Oh 52, iya. Jadi harusnya nggak overweight. Nggak overweight, iya. Mungkin kita perlu ronsen. Kita perlu investigasi seberapa sempit itu celah sendinya, atau mungkin ada problemnya di ligamennya dan sebagainya gitu ya. Tapi apabila sedang sakit, itu sebaiknya itu tadi aktivitasnya di slow down dulu, dikurangin dulu. Ya, setelah sudah agak enakan baru boleh lagi. Gitu. Kalau masalah kayak pengapuran bisa terjadi nggak sih dok itu? Bisa mungkin terjadi. Karena pengapuran akan datang lebih cepat pada kasus lutut ya. Itu apabila ada latar belakang lainnya, trauma biasanya. Trauma menyebabkan fiksatornya itu menjadi lemah. Sehingga yang harusnya antara lock and key-nya kena seperti ini, itu menjadi goyang. Pengapuran akan datang lebih cepat. Akan datang lebih cepat ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Budi. Harusnya langsung ngomong studio dia, jadi saya catat sama tim di studio dia. Semoga sehat terus ya Pak Budi ya. Kalau ada apa-apa bisa langsung hubungi Dokter Anindya deh ya untuk konsultasi lebih lanjut. Oke dok, kita lanjut ya. Kita masih punya 2 menit terakhir. Baik. Kalau udah terjadi nih sesuatu masalah di tulang belakang, itu biasanya treatment yang dilakukan apa? Ataukah beda penyebabnya, beda treatmentnya, dan bisa nggak sih dia recover kembali sembuh 100% atau gimana? Karena kan harusnya sama persarafan juga di situ, gimana tuh dok? Betul. Kalau seandainya kita bahas tadi kan 1, 2, 3, sekarang kita balik 3, 2, 1 ya, infeksi dulu. Kalau seandainya infeksi jawabannya apa? Ya kita obati infeksinya. Mungkin perlu pemberian antibiotik, mungkin perlu dirawat dulu untuk antibiotik yang lewat pembuluh darah ya. Terus yang kedua masalah trauma dan masalah degeneratif. Kita evaluasi seberapa tidak stabilnya ini tulang belakang. Jadi penanganan tulang belakang itu ada 3. Yang pertama diobservasi, mungkin perlu kembali untuk dievaluasi ke dokter 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan tergantung dari setiap kasus. Betul. Observasi. Yang kedua pemasangan korset. Korset itu ada salah satu terapi dari ortopedi. Jadi jangan takut ke dokter ortopedi, nggak selalu dibedah kok. Ya. Baru yang ketiga baru operasi. Ya. Jadi kalau kita pengen bicara berapa lama sembuhnya, ya tergantung banyak kasusnya nih. Dan penanganannya seperti apa. Bisa sembuh 100% nggak? Itu pertanyaan banyak orang juga tuh dok. Tidak akan ada yang bisa 100% seperti Tuhan menciptakan manusia. Gitu. Iya, jadi kita hanya berusaha yang terbaik. Yang terbaik. Tapi kalaupun akhirnya tadi yang pilihan pertama ya, yang dia harus tindakan operatif gitu ya. Yes. Itu udah yang kayak gradingnya atau derajatnya udah parah banget gak sih? Karena kan dok, biasanya tadi dokter Hanin udah sebutkan orang takut ke dokter tulang, takut dioperasi, gitu dok. Itu tidak selalu dioperasi kok, Dan apalagi dengan teknologi yang semakin maju ya, jadi semakin banyak bumper untuk operasi yang besar. Sekarang ada teknik endoskopi, betul, ada teknik pemasukan semen untuk memperkuat tulang belakangnya dan macam-macam. Jadi feel free, rasa enak aja untuk ngobrol ke dokternya supaya tahu alternatif dari karena kan harus tahu kondisinya seperti apa dan penanganannya seperti apa. Jadi jangan parno duluan ya. Betul, Oke, terima kasih Dokter Hanindya. Dengan senang hati. Jawab pertanyaan banyak dari kita seputar tulang belakang yang mungkin banyak orang mengalami tapi takut mau tindakan apa. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Depok. Selamat pagi. Terima kasih Kak Radian. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Hanindya. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di kanal YouTube Bincang Sehati dan juga platform The iPlus. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat jaga kesehatan tulang belakang Anda supaya sehat selalu. Sampai jumpa.